Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, sebelumnya selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya baik semua. Sekarang coba kita sama-sama menyiringkan bibir kita ke samping dua-duanya. Kita tunjukkan kepada teman kita bagaimana senyuman terbaik kita. Ayo 1, 2, 3. Senyum semua. Oke, sebelum kita memulai belajar hari ini, kemarin Bapak itu melihat Riswantoro tiket, padahal bukan jadwalnya. Ya, bagus sekali Riswantoro. Nah, sekarang Bapak minta kepada Riswantoro untuk bisa memimpin doa teman-temannya sebelum kita belajar. Ayo Pak Riswantoro, silahkan. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Udah Pak. Oke ya, jadi kita hari ini sebelum mengawali kegiatan kita yaitu belajar, kita harus berdoa agar Tuhan juga mendengarkan, mengabulkan, memudahkan kita dalam menerima informasi kita saat dalam belajar. Selanjutnya, untuk menambah semangat kita sekarang menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudulnya Garuda Pancasila kepada Fauzia. Neng Fauzia, ada Neng Fauzia? Bapak. Neng Fauzia bantu Bapak ya, pimpin teman-teman kamu untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Siapa? Teman-teman, kita menyanyi yuk Garuda Pancasila. Kita ya. Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat bangsa. Ayo maju, ayo maju. Aduh Bapak izin. Oke, terima kasih Bu Fauzia. Nah, ini Bu Fauzia ini bakal jadi obade yang mewakili Paskibraka saat mengibar bendera 17 Agustus di depan Presiden Indonesia. Amin. Oke, selanjutnya. Amin. Sebelum memulai itu kita coba tepuk PPK ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengajarkan bagaimana caranya tepuk PPK. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Prok religius. Prok nasionalis. Prok mandiri. Prok gotong royong. Prok integritas. Oke, yes. Oke, selanjutnya pokoknya kita harus bisa semangat, karena dengan kita bersemangat dalam belajar, insya Allah semua yang namanya rasa malas itu bakal hilang, bakal pergi sejauh-jauhnya. Kita semua menjadi anak yang rajin, jadi anak yang bisa meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan kita memajukan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita bakal belajar unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya kamu pernah belajar bangun datar di kelas 4, di kelas 5. Ada yang namanya jajar genjang, persegi panjang, kotak ya, bukan kotak ya, harusnya persegi. Terus juga ada tabung, trapesium dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakal memfokuskan belajar kita dalam unsur-unsur lingkaran. Tujuan pembelajaran kita itu
kita harap Bapak harap kalian semua sebagai peserta didik itu mampu menganalisis masalah sehari-hari terkait dengan lingkaran dengan tepat. Nanti kalian juga akan mengamati video yang disajikan oleh Bapak Guru dan kamu dapat membedakan hal-hal yang terdapat dalam lingkaran secara tepat. Nanti juga kita bakal membuat proyek yaitu mind mapping. Nanti kamu bisa memilah-milah informasi yang sesuai dengan kategori tema yang dibahas dengan menyusun informasinya itu rapih dan tertata. Selanjutnya, setelah melihat media lingkaran, kamu mampu bisa membedakan atau menentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan tembere. Oke, selanjutnya Bapak pengen dengar suaranya Intan. Intan tolong dibacakan itu bacaannya apa? Yang keras, Intan. Belum muncul, Bapak. Oh, belum muncul. Iya. Oh, sudah, Pak. Saya bacakan, Pak. Oke, Intan silahkan. Iya. Siti dan keluarganya pergi ke pasar malam. Di sana mereka melihat banyak sekali permainan. Wahana tersebut antara lain biang lala. Biang lala merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Sudah, Pak? Oke, sudah. Terima kasih, Intan ya. Jadi, tadi menurut Intan, biang lala itu berbentuk lingkaran. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan kepada Bapak kira-kira benda apa saja nih yang ada di sekeliling kamu yang bentuknya lingkaran. Nggak perlu besar, nggak perlu kecil, yang adanya aja. Yang bentuknya lingkaran ya, Pak. Jam dinding. Oke, ada jam dinding. Terus juga di sini Bapak itu punya, ini nih bukan punya Bapak sih, ini punya adik Lah, Bapak. kok Bapak punya bedak, Pak? Iya, punya adik Bapak nih, kebetulan adik Bapak tadi minjem. Oh, iya. Terus juga di sini Bapak punya apa nih yang biasa dipakai? Ada minyak rambut bentuknya lingkaran, terus juga ada yang buat merekatkan, ya. Ya Pak, sama Pak. Nah, tuh Rizwan juga punya tuh ya bentuknya lingkaran. Terus juga di sini ada toples bentuknya lingkaran ya. Jadi kalian sudah bisa mengetahui ya di antara sekitar kalian itu ada benda-benda yang berbentuknya lingkaran. Selanjutnya kita bisa lihat tadi lingkaran di sekitar kita. Ya, ada yang setiap harinya main sepeda, itu pasti ada roda. Yang masih suka mendengarkan musik atau bermain game, itu ada kasetnya, CD, piringan CD, atau di sini ada tadi itu biang lala. Dan buat kamu yang perempuan, anak-anak Bapak yang perempuan, memakai cincin pasti bentuknya lingkaran. Selanjutnya ada nih yang baju kuning, yang berkepala satu, yang berambutnya seuntai satu. Kira-kira namanya siapa anak-anak? Ipin. Upin dan Ipin. Upin dan Ipin itu bertanya kepada kamu semua, kepada anak-anak Bapak semua, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang bangun datar lingkaran? Ayo Alfian, coba Alfian nih, kamu diem aja nih Alfian. Alfian, apa yang kamu ketahui tentang bangun datar lingkaran, Alfian? Ada ya? Nggak ada, Pak. Alfian belum hadir. Oke, selanjutnya, dapatkah kamu menyebutkan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran? Tadi sudah ya. Oke, sekarang pertanyaannya Upin itu coba dijawab oleh Neng Ai. Ada Neng Ai? Hadir, Pak. Oke, Neng Ai. Jawab pertanyaannya Upin, Neng Ai. Tinta yang kuning, yang biru, Pak. Yang kuning, yang rambutnya satu. Oh, apa yang kamu ketahui tentang bangun datar lingkaran? Bangun datar lingkaran itu yang kayak jam di kelas kita, Pak. Bulat-bulat gitu. Terus yang kayak roda, itu kan lingkaran ya, Pak, bulat gitu. Yang kayak... Oke, baik. Terima kasih, Bu Ai. Bu Ai. Ya, Neng Pak. Ai. Jadi kata Neng Ai itu, lingkaran itu bentuknya roda. Juga ada yang kayak jam dinding. Coba sekarang kalau menurut Iswati apa bangun datar lingkaran tuh yang Iswati tahu?
Bangun datar lingkaran itu yang bentuknya bulat-bulat, Pak. Bentuknya bulat-bulat ya bisa. Yang bentuknya bulat-bulat itu lingkaran. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik ya. Jadi anggap saja ujung-ujung dari roda itu menuju ke tengah-tengah itu sebuah titik ya. Jadi semua titik itu jaraknya sama kepada pusat atau titik yang ada di tengah lingkaran. Jarak yang sama tersebut disebutnya jari-jari. Makanya kalau misalnya kamu punya orang tua naik motornya yang belum pelek racing, nah itu biasanya peleknya pelek jari-jari karena yang dipakai semuanya jari-jari. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada yang pernah makan pizza? Ada, Pak. Ada, gimana rasanya, Bu Inta? Enak, Gimana Pak. rasanya? Enak, ada dagingnya. Ada sosisnya. Ada kejunya, Bu. Ya, ada kejunya. Nah, jadi ternyata kalau kita pedalami lagi pizza itu juga makanan yang berbentuk lingkaran. Nah, setiap potongan dari pizza yang dibagi 8 potong ternyata ada nama-nama tersendiri. Jadi selanjutnya kita akan mencari tahu informasinya. Di sini kata Mickey Mouse ya, Mickey Mouse berdasarkan di samping apa saja unsur-unsur lingkaran yang kamu ketahui. Di situ ada bulutan yang kosong, ruang yang kosong, terus juga ada bulutan yang ada bagian pizza tadi nih yang mirip bagian pizza itu yang diarsir seperti warna pasir dan ada juga yang berwarna kuning. Oke. Udah pada tahu belum kira-kira warna itu apa saja? Belum, Pak. Belum, Pak. Lanjut, kita sama-sama menyanyikan lagu unsur-unsur lingkaran. Ini nadanya nenek moyangku seorang pelaut. 1, 2, 3. Ayo belajar unsur lingkaran, ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring tembalang dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Oke, setelah mendengarkan lagu yang tadi, kira-kira 8 unsur lingkaran. Coba Intan sebutkan 1 dari 8 itu. Juring, Bapak. Juring tadi ada. Coba Neng Fauzia. Jari-jari. Pak, benar tak? Jari-jari iya ada tadi. Selanjutnya Iswati. Diameter, Pak. Diameter iya ada. Sekarang coba Bapak minta laki-lakinya. Riswantoro. Ayo Riswantoro. Tembereng mungkin, Pak. Tembereng. Oke, jadi selanjutnya kita sekarang belum tahu tuh apa namanya, busur itu apa, apotema itu yang mana, tembereng bagaimana, juring yang bagaimana. Sekarang kalian sama-sama menyimak video yang akan Bapak tayangkan ya. Kalian perhatikan baik-baik karena ini di video ini nanti akan ada pelajaran penting yang mendasari kalian untuk bisa belajar unsur-unsur lingkaran ya. Perhatikan videonya baik-baik.
Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal unsur-unsur lingkaran. Titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembara di lengkungan tersebut. Busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Garis daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jarinya. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Sudut pusat. Sudut pusat dibentuk oleh perpaduan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Nah, teman, tadi adalah unsur-unsur lingkaran. Selamat belajar. Nah, teman-teman, tadi adalah unsur-unsur lingkaran. Selamat belajar. Oke, selamat belajar. Jadi, seperti yang sudah Bapak beritahukan kemarin, hari ini kita bakal membuat proyek mind mapping atau media pembelajaran dari unsur-unsur lingkaran. Nah, selanjutnya, setelah menyimak video unsur-unsur lingkaran, dapatkah kalian membuat peta pikiran atau mind map seperti gambar berikut beserta keterangannya? Saya yakin, Bapak yakin, murid-murid Bapak ini semuanya hebat-hebat ya. Jadi pasti bisa untuk membuat media pembelajaran tentang lingkaran. Selanjutnya, kalian sudah menyiapkan alat-alatnya belum, Rizwan? Ya, Pak. Sudah menyiapkan alat-alatnya ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah semua. Oke, sekarang Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan media pembelajaran lingkaran yang kita beri nama surling. Ya, bukan suling ya. Kalau suling nanti kamu pleset-plesetin, bercandain, apa nih ntar ditiup ya, ntar ditiup. Enggak, jadi Bapak kasih huruf R di tengah, biar namanya nggak sama seperti benda alat musik yang ditiup itu, jadi namanya surling. Oke, kita mulai mengerjakan 20 menit dari sekarang. Waktu dimulai. Oke, waktunya sudah habis. Ini surlingku, mana surlingmu? Ayo presentasikan. Ayo presentasikan surlingnya. Ada yang mau presentasikan? Oke, Iswati, wah ya, karya dari Iswati bagus sekali. Coba Iswati jelaskan apa saja itu. Semuanya, Pak. Iya, ini kan kamu dari kelompok 2 ya. Kamu dari kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Coba apa nih yang sudah kamu buat? Dari yang dipelajari di kelompok itu ada 8, Pak. Yang pertama titik pusat, yang kedua diameter, yang ketiga jari-jari, yang keempat busur, yang kelima tali busur, yang keenam apotema, yang ketujuh tembereng, dan yang kedelapannya juring, Pak. Oke, Iswati, terima kasih. Ya. Oke, Bapak juga yakin kalian semua juga sudah membuat seperti apa yang dibuat oleh kelompok 2 oleh Bu Iswati. Selanjutnya sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok 1.
Kelompok 1 silahkan menjawab. Aduh, gimana? Kelompok 1 menjawab soal berikut. Intan dari kelompok 1. Dari ketiga gambar Saya tersebut, terus, Bapak. kamu dari kelompok 1, Intan. Ayo, Iya, apa, Pak? apa ini jawabannya? Kira-kira lingkaran 1 Bapak, maaf, itu gak ada soalnya. Mana, Pak? masih Iya, belum muncul. kurang besar sih, Pak. Iya. Saya jawab ini, Pak. Iya, silahkan Intan. Titik pusat itu yang di tengah ya, Pak ya. Jadi Nah, yang lingkaran yang gambar ke 1. lingkaran gambar ke 1, lingkaran bernama P. Lanjut, kita tadi kelompok 2 Bu Iswati sudah menjelaskan. Sekarang langsung ke kelompok 3, Riswantoro. Coba jawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya yang ini, Pak, yang kartu kerja 1. Kartu kerja 2 seharusnya. Mungkin ini rada kurang bersahabat dengan sinyal nih Bapak nih. Nah, ini. Oke, Pak, di antara ketiga gambar tersebut, lingkaran manakah yang memiliki busur lingkaran? Kurang jelas, Pak, ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Busur lingkaran itu, nah lingkaran 41 di situ ada titik A, lingkaran 42 titik BC, lingkaran titik 3 ada D, E, F. DF. Ayo mana Rizwan yang ada busurnya? Yang ada busurnya itu yang 4.3, Pak. Oke, ya ada yang mau memperbaiki jawaban dari Rizwan? Kurang tepat Rizwan nih. Iswati, coba Iswati bisa memperbaiki jawaban Rizwan? Kayaknya ada di lingkaran 4.2 dan 4.3, Pak. Ya, jadi yang menunjukkan busur lingkaran itu yang lingkaran 4.2 ya, karena dia yang melengkung di sisi dari lingkaran. Jadi ada garis BC di situ menunjukkan garis lengkung dari lingkaran yang disebut dengan busur. Selanjutnya kartu kerja 3. Sudah muncul belum gambarnya? Belum, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Kartu kerja 3 dijawab oleh kelompok 4. Fauziah, ayo Neng Fauziah. Lingkaran mana yang memiliki tali busur? Tali busur. Ya, Pak. Yang mana? Yang 5.3. Tali busur itu yang 5.2, yang BC. Jadi ini dari busurnya itu garis lengkung luar antara B sama C. Lanjut. Tali busurnya berarti dari garis yang ada di dalam lingkaran. Oke, nggak apa-apa dari kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5. Alfian, ada Alfian? Ada, Pak. Oke, Alfian, kira-kira dari lingkaran itu mana nih yang jari-jari lingkaran? Ini yang kartu kerja 3 ya, Pak? Waduh, kartu kerja 4 ini harusnya nih. Wah, sinyalnya kurang bersahabat nih. Oke, Pak, udah muncul. Kartu kerja 4. Ayo, mana yang jari-jari lingkaran menurut Alfian? Yang lingkaran 2.3 ya, Pak? Lingkaran yang 2.2, Pak. Yang 2.2. Oke, betul Alfian. Ya, jadi jari-jari lingkaran itu dari tengah ke salah satu titik di sisi lingkaran. Selanjutnya kartu kerja 5 nih. Sudah muncul belum? Belum. Belum, Pak. Oke, udah muncul, Pak.
Oke, sudah muncul kartu kerja 5. Sekarang dari kelompok 6. Ai, ayo Neng Ai. Siap, Pak. Neng Ai, kira-kira diameter yang mana? Diameter yang lingkaran 3.3, Pak. Oke, Neng Ai benar. Lingkaran itu yang 3.3. Kalau lingkaran 3.1 memang benar sama-sama dari ujung ke ujung. Tapi lingkaran 3.1 itu garisnya tidak melalui titik pusat. Nah, sekarang Bapak ada oleh-oleh yang barusan Bapak kirim ke grup kelas ya. Kamu buka dari HP-nya, nanti bakal langsung muncul nilainya. Oh, siapa? Ya, langsung muncul nilainya. Oh, oleh-oleh, Pak. Oleh. Jadi cuma nyokin aja. Sudah dibuka semua HP-nya? Kelihatan itunya permainan apa? Nah, sekarang kalian Cocok-cocokan. cocok-cocokan saja. Mana yang tali busur, mana busur, nanti nilainya langsung muncul. Tinggal digeser-geser aja. Misalnya ini ke sini. Oh, iya, Pak. Oke, bisa ya? Mudah ya? Bisa. Kalau sudah selesai, nanti kamu submit answer atau storekan jawaban kamu, nanti nilai kamu bakal Udah, Pak. Oke, baiklah. Jadi itu tadi sekedar oleh-oleh dari Bapak ya, berupanya tentang permainan cocok-cocokan. Ya, selanjutnya kita mari sama-sama merenungkan diri kita. Kira-kira menurut kelompok 6, Neng Ai, apa nih yang menyenangkan pada pelajaran hari ini, pertemuan hari ini? Oh, yang menyenangkan, yang cocok-cocokan, Pak. Itu bagus banget, tapi gambarnya nggak kelihatan. Jadi aku nilainya Ada kurang sedikit. ada. Iya, berapa tadi Kak Neng Ai dapatnya nih? Dapat 4, Pak. Dapat 4, lumayan ya, dapat dari setengahnya. Selanjutnya coba perwakilan dari kelompok 5, Alfian. Apa nih yang menyenangkan pada pelajaran hari ini? Yang nyenangin Pak gurunya, Pak. Kenapa tuh senang sama saya? Pak gurunya baik banget. Sama mainannya juga bagus, suaranya kayak di hutan gitu, Pak. Alhamdulillah, kalau kamu pada seneng ya. Selanjutnya coba sekarang Neng Fauziah yang nomor 2 nih. Ada nggak yang kesulitan yang Neng Fauziah temui? Kesulitannya nggak ada, Pak. Cuma tadi gambarnya aja kecil. Oh, gambarnya kurang besar ya. Alhamdulillah. Nanti bakal diperbaiki lagi sama Bapak biar kamu bisa dengan jelas melihat gambarnya.
Em, Kalau menurut Neng Intan, ada nggak nih kesulitan yang Neng Intan temui? Tadi saya kelewat lihat videonya Bapak nggak muncul. Jadi Oh, pas pas apa ngerjain yang kuis itu nilai saya juga kecil, Pak. ya, nggak apa-apa ya Neng Maaf Intan. ya, Pak ya. Ya, jadi mungkin itu karena memang kita sedang belajarnya online. Jadi yang namanya paket data, kuota, sinyal itu yang mendukung pelajaran kita. Jadi kalau misalnya itu terkendala oleh sinyal, nggak apa-apa. Ya. Yang penting nanti saat kita kembali bertemu bertatap muka, kamu bakal bisa lebih jelas menerima materinya. Selanjutnya Iya, coba Pak. dari kelompok 3. Riswantoro, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran di pertemuan ini, Pak Riswantoro? Baik Pak, tadi sih yang aku tahu unsur-unsur lingkaran itu ada 8 Pak. Oke, ada 8 unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya, menurut dari kelompok 2 nih, Iswati, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa, Iswati? Kesimpulannya banyak, Pak. Yang pertama itu nanti lingkaran kan ada bagian-bagiannya, dibaginya jadi 8 yang udah tadi disebutkan sama kelompok 3. Nah, nanti itu titik pusat berarti adanya di tengah lingkaran ya, Pak. Kalau diameter kan garis lurus yang melewati titik pusat. Sedangkan jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Kalau busurnya garis lengkung mungkin Pak, kalau tali busurnya garis yang menghubungkan dua titik lingkaran, tetapi tidak lewat di titik pusat. Terus kalau apotema itu jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat. Kalau tembereng daerah yang dibatasi busur dengan tali busur, ya kalau juring itu luas daerah yang diapit oleh dua buah jari-jari, Pak. Mungkin itu yang dapat disimpulkan. Baik, terima kasih Iswati dari kelompok 2 sudah menyimpulkan dan teman-temannya juga sudah belajar hari ini dengan menyenangkan. Jadi kesimpulan hari ini itu dari lingkaran itu ada 8 unsur. Ya, di sini kalian bisa lihat unsur-unsur lingkaran itu ada 8, setiap yang dicetak tebal itu ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema ya. Jadi kedepannya kalau misalnya kalian bakal menemukan tentang lingkaran-lingkaran ini, misalnya bagi dong satu juring pizzanya gitu. Apaan tuh juring? Nanti kalian bisa ajarkan ke teman kalian di rumah, ke teman kalian di lingkungan kalian, juring tuh ini. Jadi kalian juga bisa mengajarkan ilmu yang sudah kalian peroleh. Oke, selanjutnya pada materi atau pada pertemuan selanjutnya itu kita bakal membahas tentang keliling lingkaran. Jadi kita semua nanti bakal keliling lingkaran, tapi semoga kita semua nggak pusing 7 keliling ya. Jangan sampai kita mikirin keliling lingkaran, kita yang jadi pusing 7 keliling. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak pengen mengakhiri kegiatan ini dengan doa. Ayo sekarang doa dipimpin oleh Alfian. Baik Pak. Mari teman-teman kita berdoa di akhir pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku atas kerjasamanya. Semoga hari ini kegiatan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari sama-sama kita mempersilahkan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas untuk masuk ke ruangan kita. Terima kasih. Ya, Ibu dan Bapak tepuk tangan untuk Pak Uli. Alhamdulillah, luar biasa Pak Ulis. Akhirnya terlampaui. Hebat ya Bu Ita ya Pak Ulis.
Iya. Paulis Belum. datang tadi juga. Laporan nih dari timekeeper waktunya lebih 6 menit. Waktunya lebih 6 menit, Pak Ulis 6 menit ya. Iya, oke. Mungkin pertama bisa tim Bapak kalau mau memberikan tanggapan singkat kepada Pak Ulis, saya persilahkan dulu. Aduh, beres guys. Bu Sri? Iya itu Bu, tadi nama-nama 6 orang yang saya panggil itu yang maju besok Bu, jadi yang hari ini nggak saya panggil pisan. Oh gitu, iya oke. Dikit aja Pak Ulis, tadi bagus juga untuk penampilannya. Cuma ya tadi tuh kadang-kadang slide-nya telat ya. Jadi kalau diminta perhatikan gambar berikut, gambarnya nggak ada gitu. Sebetulnya harus ada konfirmasi juga sih dari gurunya, udah terlihat atau belum, udah jalan atau belum. Tapi tadi awalnya memang dari siswanya sendiri ya yang ini belum muncul. Kalau realnya mestinya sih kita yang selalu konfirmasi gitu ya. Terus karena waktunya juga singkat, sebetulnya tadi kalau misalkan ini waktunya juga lebih panjang, mungkin lebih terlihat juga untuk langkah-langkah saat mengamati permasalahannya kayak gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Dan Pak Ulis sebetulnya di sini di awal ketika memberikan masalah tadi yang ada pizzanya gitu ya, karena memang nggak tampil juga tadi ya gambarnya, jadi kita juga bingung gitu yang mana sih sebetulnya gambarnya. Dan di situ sebetulnya kita bisa munculkan masalah-masalah yang nantinya tuh harus dicari tahu oleh siswa terkait unsur-unsur yang ada di situ ya. Kemudian kalau tadi bilang ini contohnya pizza juga bentuknya lingkaran, mungkin akan lebih bagus kalau kita bilang permukaan gitu. Permukaan pizza bentuknya lingkaran. Karena yang bentuknya lingkaran cuma permukaannya aja. Bukan si pizzanya itu, karena kan dia punya ketebalan. Pak Ulisan nggak pernah ya beli pizza tuh nggak bisa diambil dari meja ya. Pasti bisa dimakan gitu. Terus bisa jadi di sini juga kalau misalkan Pak Ulis ingin lebih ke HOTS, bisa ditanya juga nanti setelah siswa paham tuh, tanya, kalau diameter sama tali busur kayak gitu ya, diameter sama tali busur nih hubungannya. Kalau, apakah diameter itu termasuk tali busur? Kayak gitu. Berikan pertanyaan seperti itu kepada siswa, dan siswa di situ harus memberikan jawaban berdasarkan analisisnya. Gitu. Atau misalkan yang lain-lain juga bisa jadi ya kita tanyakan juga tembereng nih, misalkan tembereng. Itu juga ada kaitannya sama nantinya tuh ada tembereng yang kecil, ada tembereng yang besar sebetulnya. Tapi kan biasanya selama ini selalu yang kita bicarakan yang kecil gitu, yang besarnya enggak. Nah kaitannya kalau misalkan sekarang posisi si tali busurnya itu adalah di tengah-tengah di diameternya, nantinya apa yang setengah lingkaran itu termasuk tembereng juga? Nah itu jadi bahan pertanyaan juga sebetulnya. Nah tadi kan sebetulnya tali busur tuh diameter juga termasuk tali busur kan, hanya posisinya kan lebih naik gitu ya, pas-pasan dia di tengah garis titik pusatnya gitu sih. Jadi nanti bisa bisa dipertanyakan hal-hal yang memang yang butuh mereka menganalisis sesuatu gitu dari konsep yang udah dapat, tapi nanti diaplikasikan ke hal-hal yang memang itu sebetulnya masih sama aja gitu. Kadang-kadang kan sekarang kalau kita kayak sekarang saya ganti mungkin ke segitiga. Kadang kan kita mikirnya segitiga sama kaki itu segitiga sama sisi itu bukan segitiga sama kaki. Padahal mah iya gitu kan. Nah, itu kan butuh analisis dari anak-anaknya juga. Nah, tadi juga ini ada pertanyaan Bapak mungkin akan lebih bagus kalau jangan dulu jawab betul, tapi
lemparin dulu aja ke anak-anaknya. Betul nggak jawaban dari ini kayak gitu-gitu sih. Iya. Jadi ada ya ada tanggapan yang dari anak-anaknya gitu ya. Mungkin mereka juga mengungkapkan atau mengkomunikasikan sesuatu dengan tidak langsung, kita juga mengembangkan kemampuan komunikasinya. Itu aja sih sebetulnya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Yuli. Iya, mohon maaf di sininya berisik. Tadi sudah baik ya Pak Ulis, akhirnya tampil pertama. Itu aja mungkin Pak tadi yang yang biang lala itu masalah kontekstual atau persepsi Pak? Yang gambar lingkaran bentuk biang lala. Gambar lingkaran bentuk biang lala itu masuknya udah ke apa sih? Masalah ya? Udah masuk ke kegiatan inti, Bu. Berarti orientasi siswa pada masalah ya Pak ya? Tapi kemudian tampil lagi potongan pizza gitu. Sementara kalau biang lala itu adalah masalah, kan dimintanya disebutin biang lala ini bentuknya lingkaran, lalu anak diminta menyebutkan lingkaran yang lain misalnya gitu, bentuk contoh lingkaran yang lain. Kayaknya lebih cocok yang pizza Pak untuk untuk ke masalah konteksnya gitu, karena ada proses anak menemukan pemecahan masalah. Itu aja mungkin ya Pak ya, mohon maaf berisi di sini. Nilainya langsung muncul nggak, Bu? Kenapa? Yang tahu nilainya, Bu? Ya, boleh sih, atau mungkin pengantar sebelum ke masalah ya maksudnya ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya, jadi masalah kontekstualnya yang mana? Ya Bapak yang pizza gitu. Karena kalau biang lala kan kalau hanya meminta menyebutkan contoh yang lain, itu bukan masalah. Sebetulnya itu merecall ingatan anak-anak aja. Apalagi ya yang permukaannya berbentuk lingkaran. Itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Bu Tita itu aja. Ya, mungkin Pak Ulis bagus ya, tapi mungkin ada yang harus diperbaiki lagi terkait penyampaiannya. Tadi Pak Ulis tanya nilai ya, nilainya nanti ya Pak Ulis. Oh, nanti kira saya langsung muncul gitu. Enggak lah, itu kan banyak banget nih, karena kita kejar waktu juga ya untuk penampilan berikutnya. Baik Bu. Yang kedua, makasih Pak Ulis. Yang kedua Bu Pepi ya. Ini masih volunteer juga ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, habis Pauli saya deg-degan jadinya. Sebentar.